Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pekabaran Injil untuk semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terangi pikiran kami agar kami boleh mengerti akan pekabaran firman yang kami siap terima saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Saudaraku, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika Ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan sorga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerjaan roh itu ada. Dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Allah. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang. Di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran, Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka, seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayat 26. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali Ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang diutus dari sorga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu, tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya kelak pengaruhnya? Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja. Bahkan bagi murid-muridnya pun demikian. Tetapi Ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan Dia daripada dengan raja-raja, anggota-anggota majelis, atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu
telah diulang-ulangi hingga ke ujung bumi yang terjauh sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu. Damai sejahtera-Mu akan menuntun kami hari ini. Tatkala kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mengerti lebih dalam, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu kepada seorang ataupun kepada banyak orang. Kami akan tetap rindu untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka, dan mereka boleh jadi anak Tuhan yang boleh disiapkan bagi hari Maranatha. Tolonglah kami hari ini, agar kami boleh bersaksi dan berkarya bagi-Mu ketika kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Inilah doa kami Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.